welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Happy Pramandari. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini aku akan bahas materi TIU lagi, yaitu khusus soal-soal perbandingan kuantitatif. Nah, pada video sebelumnya aku juga sudah bahas materi TIU, tapi yang tentang kemampuan numerik. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton video aku yang itu, silahkan ditonton, linknya aku taruh di description box dan bisa juga diklik di bagian atas. Oke teman-teman, sebelum lanjut ini aku ada informasi penting untuk teman-teman. Mungkin sebagian sudah ada yang tahu bahwa tanggal 5-6 Mei kemarin Kemenpan IRB itu sudah mengadakan rapat. Nah, salah satu hasil rapatnya ini adalah jadwal seleksi CPNS dan PPK tahun 2021. Nah, di sini pengumuman seleksinya itu akan dikeluarkan pada tanggal 30 Mei sampai dengan 13 Juni 2021. Kemudian pendaftarannya itu dimulai pada tanggal 31 Mei. Nah, ini artinya seleksi CPNS 2021 itu sudah ada di depan mata teman-teman. Jadi sudah tidak ada waktu lagi untuk bermalas-malasan. Jangan sampai saingan kalian itu persiapan belajarnya lebih matang daripada kalian. Jadi agar nggak nyesel, yuk dipersiapkan mulai dari sekarang. Nah, agar persiapan teman-teman lebih matang lagi dalam mengikuti seleksi CPNS 2021, ini aku ada rekomendasi bimbel online yaitu Sahabat CPNS. Nah, bagi teman-teman yang tertarik ingin daftar, silahkan cek di www.sahabatcpns.com. Nah, untuk masalah kualitas jadi nggak perlu diraguin lagi teman-teman, karena Sahabat CPNS ini udah berpengalaman dari tahun ke tahun. Nah, jenis soalnya juga nggak sembarangan, jadi mulai dari yang lost sampai yang host itu semuanya ada di sini. Dan sekarang Sahabat CPNS sedang mengadakan promo teman-teman. Untuk SKD Mastery Premium itu hanya 99.000 per tahun. Kemudian untuk SKD Master yang Platinum hanya 299.000 per tahun. Untuk teman-teman yang mau bergabung, silahkan bisa pakai kode referral Happy Pramandari untuk mendapatkan diskonnya. Oke teman-teman, tanpa basa-basi lagi langsung aja yuk ke inti videonya. Pada video kali ini aku akan khusus bahas perbandingan kuantitatif yang berbalik nilai. Nah, untuk perbandingan umur dan perbandingan skala aku akan bahas di video aku yang selanjutnya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke contoh soalnya nih teman-teman, sebelumnya aku mau jelasin konsep dari perbandingan senilai dan berbalik nilai. Jadi biar teman-teman tahu dulu nih konsepnya gimana agar lebih mempermudah dalam mengerjakan soalnya. Nah, di sini kita mulai dari pengertian persamaan atau perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, di sini persamaan senilai apabila suatu variabel, suatu kejadian itu bertambah, maka yang lainnya akan bertambah juga atau terjadi sejajar. Kemudian persamaan atau perbandingan berbalik nilai apabila suatu variabel bertambah, maka yang lainnya akan berkurang atau terjadi kebalikannya. Nah, jadi teorinya seperti itu teman-teman. Untuk lebih ngertiin lagi, kita langsung ke contohnya ya. Nah, ini merupakan ilustrasi contoh perbandingan senilai. Nah, di sini banyaknya bensin dalam liter dengan jarak tempuh dalam kilometer. Oke, jadi di sini dalam 1 liter itu dapat menempuh jarak sejauh 6 km. Kemudian jika jumlah bensinnya 2 liter dapat menempuh jarak sepanjang 12 km. Kemudian 3 liter jaraknya 18 km. Kemudian 4 liter dapat menempuh jarak sejauh 24 km. Jadi ini jika jumlah bensinnya bertambah, maka jarak yang ditempuh juga bertambah teman-teman. Nah, ini yang dinamakan perbandingan senilai. Oke, kemudian ini merupakan contoh perbandingan berbalik nilai. Nah, ini merupakan perbandingan antara tukang dan waktu pengerjaan. Nah, di sini 5 orang tukang, 5 orang pekerja dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 60 hari. Kemudian jika ditambah menjadi 10 orang, itu waktu pengerjaannya berkurang menjadi 30 hari. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau jumlah tukangnya ditambah itu waktunya berkurang, kalau jumlah tukangnya dikurangi waktunya bertambah. Seperti itu. Kemudian di sini ada jika jumlah tukangnya 6, berapakah waktu pengerjaannya. Nah, soal ini atau pertanyaan ini bisa kita jawab dengan rumus ini teman-teman. Di sini kita bisa umpamakan, misalnya tukang itu kita simbolkan dengan A, ya kan. Kemudian
waktu atau harinya itu kita simbolkan dengan B. Seperti itu. Kalau dia rumus perbandingan berbalik nilai, rumusnya adalah A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Sedangkan kalau perbandingan yang senilai, rumusnya adalah A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Nah, teman-teman ketemu nggak perbedaannya di mana? Nah, jika perbandingan senilai itu A1 sejajar sama B1, kemudian A2 sejajar dengan B2. Nah, kalau yang berbalik nilai itu kebalik, A1 sama B2 sejajarnya, A2 sama B1, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung aja yuk ke contoh soalnya. Oke, soal yang nomor 1. Untuk mengerjakan 1 unit rumah minimalis dibutuhkan waktu 36 hari dengan 12 tenaga kerja. Berapa waktu yang akan dihabiskan bila menggunakan 24 orang tenaga kerja? Oke teman-teman, silahkan disiapkan alat tulisnya, silahkan dikerjakan. Jika ingin mengerjakan, silahkan di pause dulu videonya ya. Jika sudah, di play kembali. Nah, kira-kira ini bentuk perbandingan senilai atau berbalik nilai nih. Silahkan dikerjakan teman-teman. Nah, soal yang pertama ini merupakan contoh soal perbandingan berbalik nilai. Nah, kenapa berbalik nilai, Kak? Jadi sudah jelas ya di soal itu logikanya, kalau tenaga kerjanya itu ditambah, maka pekerjaannya akan cepat selesai. Jadi, tenaga kerja bertambah, sementara waktu pengerjaannya itu berkurang, seperti itu. Jadi, rumus yang tadi kita pakai, perbandingan berbanding nilai kan A1 ya, A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Kita lihat soalnya, A1-nya berapa? Kita anggap hari itu ya, hari itu A ya, kemudian tenaga kerja itu B. A1 sama dengan 36. B1 sama dengan 12. Kemudian A2 ini yang ditanyakan. Kita anggap X A2-nya. Kemudian B2-nya 24. Ini tenaga kerja. Tenaga kerja ini hari ya. Hari. Kita masukkan ke dalam rumus. Berarti 36 per X sama dengan 24 per 12. X atau 24X langsung kita kalikan, kali silang ya. 24X sama dengan 36 dikali 12. X sama dengan 36 kali 12 per 24. Kita sederhanakan. Bagi 12 berapa? 1, ini 2. 36 bagi 2 sama dengan 18. Jawabannya yang E. Oke, lanjut soal berikutnya. Seorang pembuat sepatu dapat membuat sebanyak 80 pasang sepatu dalam waktu 23 hari. Jika pembuat sepatu tersebut menambahkan waktu 7 hari lagi dalam membuat sepatu, berapakah sepatu yang dapat dibuat? Seperti itu. Berapa pasang sepatu yang dapat dibuat? Oke. Silahkan dikerjakan ya teman-teman. Ini nomornya nomor 6, gak usah dihiraukan ya, karena ini aku gak urut ngambil soalnya, jadi gak apa-apa. Ini soal yang kedua. Oke, soal ini merupakan soal perbandingan senilai. Nah, kenapa perbandingan senilai teman-teman? Jadi di sini semakin banyak waktu yang diperlukan untuk membuat sepatu, maka semakin banyak juga sepatu yang selesai dibuat, seperti itu. Nah, langsung aja ya, kita bikin. Jadi diketahui A. Jadi A-nya ini kita anggap sepatunya, kemudian B itu jumlah hari yang dibutuhkan ya. A1-nya 80, kemudian B1-nya 23. Nah, A2-nya ini yang ditanyakan, kita simbolkan X. Kemudian B2-nya ini adalah jumlah hari yang ini ditambah 7, berarti 23 tambah 7 sama dengan 30. Kita masukkan ke rumus yang tadi. Rumusnya apa? A1 per A2 sama dengan B1 per B2. A1-nya 80, kemudian A2-nya X, B1 23, B2-nya 30. Berarti
23X sama dengan 80 dikali 30. X sama dengan 80 kali 30 per 23. X sama dengan 88 kali 3 deh. 8 kali 3 sama dengan 24 tambah 0, 2. 2400 per 23. Berapa nih? Ayo. Oke, kita bagi 2400 dibagi 23. Nah, ini dulu deh. 23 kali berapa? Sama dengan 240 atau yang mendekati. Dikali 10 kan? Dapat 230. Kurangkan sisa 100. 23 kali berapa sama 100 atau yang mendekati kali 4. Sama dengan berapa nih? 23 kali 4 92 ya. 92. Kan 3 kali 4 12 kan? 12 simpan 1. Kemudian 4 kali 2 4 kali 2 8 tambah 1 9 ya. 92. Oke. Sisa berapa? Sisa 8. Berarti ini 23 kali berapa sama 8 kan nggak bisa kan? Berarti ini koma. Nah, komanya ini kan sekian ya, koma berapa gitu. Gini ini nggak usah kita tulis karena ini kan kita nyarinya sepasang sepatu. Sepatu itu kan harus satu ya. Kalau koma ini masa kita mau bikin sepatu sebelahnya doang, lagi sebelah nggak ada. Jadi ini kita bulatkan, berapapun hasilnya kita bulatkan. Jadi jawabannya adalah 104 pasang sepatu. Jawabannya bagian yang mana? Bagian D. Oke, soal berikutnya. Terdapat 240 kg pakan ayam yang dapat dihabiskan oleh 600 ayam dalam satu hari. Jika ditambahkan ayam sebanyak 200 ekor, maka pakan yang harus ditambahkan dalam satu hari adalah... Oke, jadi soal ini merupakan soal perbandingan senilai. Kenapa? Karena perbandingan senilai ya, aku tulis dulu perbandingan senilai karena di sini jika jumlah ayamnya bertambah maka jumlah pakannya juga bertambah. Nah, rumusnya masih ingat A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Kita lihat soalnya A1-nya berapa? A1-nya kita simbolkan sebagai pakannya ya, jadinya 240 kg. Kemudian B1-nya sama dengan berapa? 600 ekor ayam. Kemudian A2-nya ini yang ditanyakan, kita simbolkan X. B2-nya berarti jika ditambahkan 200 ekor lagi berarti 600 ditambah 200 ayam. Jadinya sama dengan berapa? 800 ya. 800. Kita langsung masukkan ke rumusnya. A1 sama dengan 240 per X. B1-nya 600 per 800. Kita kalikan silang seperti biasa. 600X sama dengan 240 dikali 800. X sama dengan 240 dikali 800 per 600. Nah, ini bisa kita sederhanakan sama-sama bagi 100, berarti nolnya hilang keduanya. Kemudian 240 dibagi 6 juga bisa. Berapa? Sama dengan 4 ya, 4. Berarti di sini 40 kali 8. Berapa? 320. Nah, karena yang diminta adalah jumlah pakan yang harus ditambahkan dalam satu hari, maka jadinya 320 kita kurangi dengan 240 sama dengan 80 kg. Jawabannya bagian E. Oke, lanjut. Suatu pembangunan perumahan mewah dapat diselesaikan selama 240 hari oleh 180 pekerja. Jika pembangunan perumahan tersebut ingin dipercepat selesai dalam 160 hari, maka banyaknya pekerja yang harus ditambahkan adalah... Nah, contoh soal yang ini adalah perbandingan berbalik nilai. Masih ingat rumusnya, teman-teman? Berbalik nilai. Rumusnya adalah A1 per
A2. Nah, ini dibalik, di atasnya B2 jadinya. B2 per B1. Kenapa perbandingan berbalik nilai? Karena semakin banyak pekerja yang dibutuhkan, maka semakin cepat selesai pekerjaannya. Sama kayak soal yang pertama tadi. Kita langsung bikin A1-nya, A-nya kita anggap jumlah harinya ya. Berarti A1-nya itu 240. Kemudian B1-nya 180 pekerja, ini hari. Kemudian A2-nya ini 160 hari. B2-nya sama dengan X ya. Kita langsung masukkan ke dalam rumus, berarti 240 per 160 sama dengan B2-nya X per 180. Berarti kalikan silang, 160X sama dengan 240 dikalikan 180. X sama dengan 240 kali 180 per 160. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Kita sama-sama dibagi 8 ya, atau 80 biar nolnya hilang. Sama-sama bagi 80, 8 kali berapa sama dengan 16? 8 kali 2. Kemudian 8 kali berapa sama dengan 24? 8 kali 3. Nah, ini juga bisa kita sederhanakan. 180 bagi 2 sama dengan 90. Tinggal sekarang 90 kali 3 berapa? Sama dengan 270. Ya kan? 270 pekerja. Nah, ini belum selesai. Yang ditanyakan, berapa banyak pekerja yang harus ditambahkan? Berarti caranya adalah jumlah pekerja ini, yang hasilnya ini 270 dikurangkan jumlah pekerja awalnya. Berapa tuh? 180 ya? Salah. Ulang ya, aku tulis. 270 dikurang 180 sama dengan 90 pekerja. Tambahannya, jawabannya yang A. Oke? Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan soalnya. Aku yakin teman-teman juga sudah paham dengan 4 contoh soal tadi. Nah, ini aku ada PR untuk teman-teman seperti biasa. Silahkan dikerjakan. Jika sudah ketemu jawabannya apa, silahkan komen di kolom komentar. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu pembahasannya bagaimana, silahkan dicek di Instagram aku. Bagi yang belum follow, silahkan di follow @happypramandari. Nanti aku akan taruh pembahasannya di highlight Instagram aku. Oke teman-teman, jika menurut kalian video aku ini bermanfaat, silahkan diklik tombol like-nya. Kemudian silahkan juga di-share ke teman-teman kalian sesama pejuang CPNS, ke semua sosial media yang kalian punya. Satu lagi nih, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe sekarang juga ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Dan agar aku juga semakin semangat untuk buat requestan dari kalian semua. Oke, sekian dulu kali ini. Thank you for watching. I'll see you guys on my next video. Bye-bye.